Shalom Ibu Bapak, sahabat radio yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan selalu baik buat kita. Hari-hari kita Tuhan yang pelihara dan kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita juga bersyukur karena mendapat kesempatan untuk bahas tema ini, tema konseling. Ini selalu terjadi dalam konseling kita. Bagaimana kita menjaga pikiran kita dalam Kristus. Saya baca satu ayat dari Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini terkenal sekali. Paulus menegaskan kepada jemaat Tuhan di Filipi supaya mereka memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, mengapa ini sangat penting menjaga pikiran kita dalam Kristus? Yang pertama karena strategi iblis. Apa maksudnya Pastor Tony? Begini, iblis selalu menyerang lewat pikiran. Iblis ingin meyakinkan kita bahwa apa yang ditawarkan itu benar. Pikirannya benar, gagasannya benar, valid. Dan ya harus begitu. Kita ingat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis dan kelihatannya rasional sekali. Tapi ingat, rasionalitas itu atau rasional tidak berarti ekuivalen dengan kebenaran. Nah, Alkitab itu kebenaran, tapi rasional itu harus diukur oleh kebenaran. Jadi, mengapa iblis menjadikan pikiran? Karena pikiran itu sumber. Apapun yang terjadi, kita akan bergumul atau kita akan gumul atau pikiran kita seperti menu ya, kita akan godok dalam pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita salah atau iblis berhasil menempatkan atau menanamkan benih pikiran-pikiran yang salah dalam hidup kita, maka kacaulah semua. Yang kedua, tolaklah semua pikiran-pikiran yang salah. Tolaklah semua pikiran-pikiran yang negatif. Tolaklah semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Misalnya bunuh diri. Misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Mencuri, merampok. Atau kompromi dengan hal yang tidak benar. Atau masa bodoh, atau malas, atau sirik sama orang, benci sama orang. Orang maju kita benci, orang tidak maju kita hina. Orang kaya kita mengatakan ini korupsi. Tidak semua orang kaya korupsi. Ada orang kaya berjuang betul-betul. Atau kita masa bodoh dengan apa yang terjadi. Jadi apapun pikiran yang salah, atau negatif, atau buruk, tolaklah dalam nama Yesus. Hal yang ketiga adalah pilihlah pikiran-pikiran yang benar dalam Kristus. Baca Alkitab lebih banyak, renungkan firman Tuhan lebih banyak, masuk di kelompok-kelompok pemuritan, kelompok-kelompok di mana kita bisa belajar firman Tuhan, dan kita mulai ucapkan itu secara terus-menerus. Ya, saya memakai atau meminjam istilah self-talk. Sampaikan itu ke diri kita sendiri secara kontinu. Karena ketika kita menyampaikan itu terus-menerus, maka nilai-nilai itu akan tertanam dalam diri kita. Contohnya, apapun terjadi kita katakan bahwa saya ini anak Tuhan. Saya ini sudah diselamatkan dalam Tuhan. Dosa saya sudah diampuni oleh Yesus melalui penyelipannya, kematian dan kebangkitan. Bahwa saya ini anak-anak Allah. Saya gini-gini anak Allah karena iman dalam Yesus. Roh Allah hadir, Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Waktu saya percaya Yesus. Saya punya firman Tuhan, saya baca, saya renungkan, saya hafal. Saya bisa berdoa kepada Bapa saya di surga. Dan Bapa di surga mendengar doa saya. Ya, saya harus bertumbuh dan perlu bertumbuh. Mesti bertumbuh dalam Kristus, dalam iman saya. Supaya karakter saya, iman saya terbentuk menjadi kuat. Saya harus belajar untuk sabar. Harus belajar untuk menguasai diri. Harus belajar untuk care sama orang lain. Harus belajar untuk kuat, tetap kuat. Paulus katakan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Harus belajar untuk memiliki iman yang murni. Bukan karena ada embel-embelnya. Saya mau ke gereja, saya mau melayani, kalau ini, kalau itu. Itu gak benar, itu bukan murni. Itu iman plus. Iman yang sudah embel-embelnya. Nah, iman seperti itu bukan iman. Ya, tetap bersemangat. Ketika kita gak punya uang, ya berdoa. Bekerja. Coba belajar menghemat. Ketika kita lihat orang susah, ya bantulah semampu kita. Pokoknya kita belajar untuk menanamkan nilai-nilai yang baik. Yang kita dapatkan dalam relasi kita dengan firman Allah. Dalam relasi kita dengan Yesus. Sehingga nilai-nilai yang kita tanamkan dalam diri kita kemudian akan menjadi satu konstruksi kuat. Bagi kehidupan kita, karakter kita, iman kita, moral kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, dan dunia ini banyak sekali masalah, iman kita kuat. Saya ingin men-closing apa yang saya sampaikan tadi, yaitu apapun yang terjadi, katakan dua hal ini. Tuhan Yesus baik, dan belajarlah untuk bersyukur. Alkitab katakan, mengucap bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan. Karena itu kehendak Allah yang terindah bagi hidup kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.